Pacaran itu merupakan sebuah proses kita belajar mengenal seseorang dan juga bersepakat akhirnya berani berkomitmen untuk menikah. Jadi kalau nggak berani berkomitmen untuk menikah ya akhirnya sebagai sahabat, namanya putus begitu. Bukan yang malam ini berantem terus besok pura-pura nggak ada apa-apa. Bukan konflik, bukan yang kayak gitu konfliknya. Gitu. Tapi konflik yang ada masalahnya, kita tahu jelas masalahnya apa dan berusaha sama-sama menyelesaikan. Gitu. Karena orang itu putus karena udah nggak bisa menemukan apa yang salah, yang mereka temukan adalah kamu yang salah. Jadi antara dua ekstrimnya, menyalahkan diri sendiri atau malah menyalahkan semuanya dikasih kesalahannya dilempar ke mantannya. Kenapa orang susah move on ketika putus? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, welcome to Ngobras, ngobrol santai bareng Pastor. Dan saat ini kita akan banyak ngobrol sesuatu yang dinanti oleh kaum muda, yaitu soal relationship. Ya kan? Apalagi kita mengingat 5 Mei yang lalu. The father of broken heart itu setelah meninggal. Orang-orang merasa bersedih karena apa? Karena lagu-lagunya banyak berbicara soal patah hati. Oleh sebab itu sekarang kita akan banyak ngobrol soal relationship, soal pacaran dan lain sebagainya. Dan saya akan ditemani oleh Pastor Lukman. Wah ini ya, Pastor Lukman atau nanti seringnya Luki ya biasanya ya. Oke, dan juga Sis Manda. Wah. Oke, nah. Oke, nah kita kan banyak ngobrol soal relationship ya kan. Dan kita kan bicara soal perjalanan cinta. Nah, biasanya kan teman-teman itu kan kalau masa pacaran itu kan ngelihatnya adalah yang sesamanya. Nah, sekarang kita lihat ini ada Pastor Luki dengan pengalaman. Nanti kita akan lihat pengalamannya dan juga Sis Manda. Pengalamannya pacaran dan ini yang akan kita bicarakan di acara Ngobras ini. Oleh sebab itu nggak usah panjang-panjang lagi. Silakan bersharing sebelum banyak sharing. Udah berapa lama sih? Udah berapa kali pacaran? Nah itu ya. Mulai dari kalau Ki dulu. Kalau Ki seumur hidup karena ini kan sudah menikah, ini dua-duanya sudah married ya. Udah pacaran berapa lama kok? Berapa kali? Sama istri terakhir 5 kali. 5 kali ya. Wah, selima seperti Pancasila ya, 5 ya. Oke. Kalau Sis Manda udah di atas 3 atau di bawah patokannya itu aja, kalau kayak aja, di atas 5 atau di bawah 5? Kayaknya sih di atas 5. Kayaknya, itu kayaknya loh ya. Berarti nggak tahu ya yang real berapa. Iya. Oke, berarti wah ini pengalaman ini lebih banyak daripada saya nih. Wah, ya itu ya, nggak usah dibuka sekarang ya kan. Oke, pertama kalau Ki ya kan. Pengalaman apa yang menarik ketika pacaran yang sebelum-sebelumnya? Kan berarti kan kalau 5 kali itu kan berarti mengenal yang namanya mantan. Nah ini ya kan. Nah gimana tuh, bisa diceritain nggak kenapa kok gagal pacarannya gitu? Silakan. Ya, sebenarnya sih nggak gagal berpacarannya, tapi belum siap aja menikah dengan sang mantan itu. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi, ada masalah karakter, penerimaan diri, dan juga masalah-masalah yang lain. Intinya adalah bahwa setiap kali gagal berpacaran atau gak siap menikah dengan seseorang, itu membuat kita belajar sesuatu yang lebih baik untuk berpacaran berikutnya. Oke, pengalaman realnya apa kok? Pengalaman realnya yang nggak cocok sama mantan, yang nggak usah disebut namanya, ya. Sebut saja namanya gitu deh ya. Misalnya yang nggak cocok apa sih? Siapa tahu teman-teman youth itu kan juga punya pengalaman yang sama. Gitu. Mungkin soal waktu ya. Saya kan Batman karena kerjaannya lebih banyak malam ya. Bruce Banner. Rapat ya malam, persekutuan juga kebanyakan malam, kegiatan-kegiatan juga mempersiapkan khotbah juga malam. Nah sedangkan yang berpacaran dengan saya itu terbalik waktunya. Dia kerja pagi sampai sore, malam itu buat beristirahat maupun juga buat berkomunikasi. Nah seringkali waktunya nggak bisa matching begitu. Jadi ketika saya harus rapat, persekutuan, selesai persekutuan udah jam 10 lebih. Dia udah tidur. Sehingga jarang kami berkomunikasi.
selain kita bertemu begitu. Nah, akibatnya banyak hal yang miskomunikasi itu sehingga menimbulkan banyak konflik, banyak pertengkaran. Ya karena waktu itu tuh Iya. ya, waktu aktifnya beda tuh ya. Wah ternyata punya pengalaman gitu ya. Kalau Sis Manda, wah ini kan diantara mantan-mantan gak usah disebutin berapa, tapi yang menarik gitu. Pengalaman mana yang tentang mantan itu? Sebenarnya untuk yang paling menarik, saya nggak mau sebut yang mana yang paling menarik putus kok. Kayaknya kalau putus nggak ada yang menarik ya. Iya sih, mah minum Bener juga kan? apa-apa. Minum dulu aja. Tapi yang menarik yang saya pelajari dari perjalanan saya begitu ya sampai akhirnya menikah itu adalah ternyata dulu itu saya kalau pakai istilahnya koluki artinya berpacaran gitu ya kan putus itu karena tidak siap menikah. Saya belum siap menikah karena ada masalah dalam diri saya sendiri gitu. Karena saya berpacaran dulu itu sebelum menikah akhirnya saya berpacaran tuh karena mencari sesuatu. Karena ada yang kosong di dalam diri saya, lalu saya mencari itu di orang lain, di pacar-pacar saya itu. Makanya akhirnya jadi lebih dari 5 itu. Oh, sesuatu itu apa? Boleh ceritain nggak biasanya? Em, Kenapa sih kok pacaran? Oh pengen cari sesuatu, nah sesuatunya itu apa? Zaman SMA itu yang dicari adalah biar dilihat teman, biar dilihat teman, wah ada Oh, gandengannya, kan, jadi iya ya, status gitu tuh ya, wah udah punya, in relationship. iya, apalagi kalau dilihat kakak-kakak kelas gitu ya, kok kayaknya, ya pokoknya jadi keren, terlihat keren gitulah. Lalu beranjak ke kuliah yang dicari itu adalah apa ya? Seseorang yang bisa menolong, seseorang yang bisa ngasih apa yang saya minta gitu. Jadi akhirnya hubungan kami penuh dengan tuntutan. Saya ke pacar saya maksudnya ke mantan saya itu gitu karena buat saya ya pacar itu harusnya yang bisa kemana-mana bareng apa yang saya pengen diturutin kayak gitu. Nah akhirnya dari situ saya ngerti oh iya ya ternyata ada sesuatu yang saya cari karena ada kekosongan itu gitu dan dari kesadaran itu kemudian sebelum menikah ini saya benar-benar menyelesaikan sesuatu dengan diri saya dulu baru saya berani untuk menikah gitu. Oke, nah berarti artinya kan kalaupun cinta kita tidak berlanjut ketika pacaran itu sesuatu yang wajar ya karena Yap. dialami. Ya. Karena kan zaman sekarang itu kan ada toh yang ambiar itu kan ya begitu pacaran putus aku mau bunuh diri aja wah, minum teh gitu misalnya minum teh gitu ternyata memang wajar ya untuk putus itu. Nah sebelum kita lanjut mengenai pengalaman putus emang sebetulnya pacaran itu seperti apa sih menurut teman-teman? Nah ke Koloki dulu gitu ya sebetulnya masa pacaran seperti apa sih supaya teman-teman udah siap ini untuk berpacaran ya kan? Ya, kalau saya sih pacaran itu adalah proses mengenal seseorang yang memang tujuannya untuk menikah. Jadi orang berpacaran, saya berpacaran memang untuk menikah, persiapan pernikahan. Nah, sehingga mengapa saya mempunyai pengalaman putus dalam berpacaran karena memang ya tidak siap menikah dengan yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini memang berpacaran itu bukan soal kegiatannya, pergi nonton berdua, makan berdua, tetapi soal bagaimana kita bisa ngobrol, memunculkan monster kita apa adanya, meskipun nggak semua seperti itu. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa faktor saya putus adalah karena mantan saya, karena bisa saja saya juga bermasalah. Ketika mungkin saya bisa emosi, bisa marah, juga bisa menuntut begitu dan termasuk tadi itu penerimaan diri. Ya, karena terkadang kita mencari sesuatu yang nggak ditemukan dalam diri pasangan itu. Sehingga kita akhirnya bertanya-tanya, wah siap nggak ya saya menikah dengan dia? Bagaimana kalau saya nikah dengan dia apa yang akan terjadi? Apalagi kalau saya sebagai public figure katakan pendeta, kalau dia nggak bisa dukung saya gimana? Kalau dia nggak bisa terima bagaimana saya hadir ke jemaat yang juga ibaratnya kan orang bilang jemaat itu kan merupakan istri kedua dari pendeta. Yang juga haus akan perhatian pendeta, yang nggak mau tahu. Nah kalau dia nggak siap, terus gimana dong? Akhirnya kan nggak bisa menikah dengan dia. Jadi pacaran itu merupakan sebuah proses kita belajar mengenal seseorang dan juga
bersepakat akhirnya berani berkomitmen untuk menikah. Jadi kalau nggak berani berkomitmen untuk menikah ya akhirnya sebagai sahabat namanya putus begitu. Jadi kalau orang berpacaran harus siap putus meskipun kita nggak berharap untuk putus begitu loh. Tuh ya. Berani pacaran, berani putus. Wah ya kan. Betul, jadi nggak Resiko pernah ya tuh. itu ya. Jadi saya nggak pernah ketika mau pacaran itu sudah mikir pasti akan putus, ya nggak pernah. Pasti mikirnya bakal menikah nih. Ya, Tapi lanjut kenyataannya gitu ya ya. beda karena tadi itu banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita berpacaran. Ya akhirnya terakhir berpacaran dengan istri saya sekarang itu ya karena memang kami berdua ya bukan cuma mantap tapi siap berkomitmen untuk menikah. Akhirnya kami memang menikah karena banyak hal yang kami bisa sepakati dan juga perjuangkan bersama-sama. Jadi kalau pacaran itu masih aku dan kau. Mulai Suka Denko. mulai merucut Oh, ya, iya. mulai merucut kepada kita. Kalau udah Aku nikah udah dan nggak bisa aku dan kau, tapi kita, selalu kita. Nah proses ke kita itu dalam berpacaran terjadi. Bagaimana akunya, kaunya itu semakin hari makin kecil untuk merujuk kepada sebuah kata kita. Kita. Catat ya itu ya. Oke, kalau Sis Manda gimana sih pandanganmu mengenai pacaran itu? Sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disebutin sama Koluki ya, adalah proses pengenalan. Tapi kalau Koluki menyorot kepada pengenalan seseorang, orang lain, kalau saya akhirnya menjadi dua sisi, pengenalan kepada orang lain dan juga akhirnya lewat proses berpacaran itu jadi kenal diri sendiri gitu. Karena kita jadi tahu nih misalnya lewat konflik-konflik ya, yang berdasarkan pengalaman ya, konflik-konflik yang terjadi itu akhirnya buat saya ngerti, oh ternyata saya tuh orangnya kayak gini ya, ternyata saya tuh egois, ternyata saya itu cerewet, ternyata saya itu begini dan begitu. Tapi memang tidak berhenti sampai di situ, akhirnya kita dari proses pengenalan itu seperti ada proses untuk bagaimana supaya lebih baik lagi dari yang kemarin, bagaimana supaya di hubungan yang ini lebih baik daripada hubungan yang kemarin kayak gitu. Jadi ya kurang lebih sama ya, pengenalan kepada orang lain dan juga diri sendiri gitu sih. Oke. Nah, yang menarik adalah mungkin teman-teman di sini yang dengerin ini kan sudah ada yang pacaran. Tadi kan kalau Sis Manda bilang soal konflik dalam berpacaran, itu sebetulnya sesuatu yang normal nggak sih? Normal. Berantem dalam pacaran dan gimana pandangannya teman-teman? Ya, saya dulu nih. Ya boleh, tadi kan Gantian. siapa tahu yang nonton kita ini sedang berantem Yang loh ya. yang banyak konflik ya. Waduh. Iya, kalau buat saya konflik itu sangat wajar dan bahkan saya sempat menanamkan di dalam diri saya gitu ketika mau menikah ini, saya bilang banyak-banyaklah berkonflik karena lewat konflik itu ya itu tadi jadi lebih mengenal dan jadi lebih tahu cara menyelesaikannya. Kita jadi punya coping gitu, kayak cara oh kalau masalahnya A berarti kita jalan keluarnya begini, kalau masalahnya B. Nah semakin banyak perbendaharaan konflik dalam arti masalah yang kita lalui itu sudah banyak gitu, kita jadi tahu oh kalau yang ini berarti selesaikannya begini, kalau yang ini berarti selesaikannya begini. Bukan berarti kita cari-cari masalah, Iya, gitu kan. bukan. Habis Tapi dengerin langsung udah berantem aja yuk. Udah habis ini berantem aja yuk. tapi dengan catatan harus diselesaikan konflik itu. Gitu. Harus diselesaikan itu ya pentingnya. Jadi bukan yang malam ini berantem terus besok pura-pura nggak ada apa-apa. Bukan konfliknya, bukan yang kayak gitu konfliknya. Gitu. Tapi konflik yang ada masalahnya, kita tahu jelas masalahnya apa dan berusaha sama-sama menyelesaikan. Gitu. Kalau Koluki bicara soal pacaran yang konflik dalam pacaran gimana tuh? Ya bersama dengan Umanda ya. Jadi bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan itu dimulai belajar ketika berpacaran. Wah, Iya no. berat ini Berat, ini, ya. ya kan? Iya. Jadi setiap konflik itu pasti akan terjadi. Selama saya melayani, kalau ada orang mau menikah dan dia nggak pernah bertengkar, saya bilang jangan nikah dulu. Malah nggak boleh nikah ya malah deh. Iya, karena perbedaan pasti ada. Ya. Perbedaan nggak mungkin bisa hilang. Paling gampang adalah pria dan wanita. Itu udah berbeda. Cara pikirnya, cara dia menanggapi sesuatu. Belum kebiasaan, belum budaya mereka. Jadi kalau orang berpacaran, dua orang yang berbeda pasti ada konflik. Nah, pertanyaannya gampang. Konflik itu dibiarkan begitu saja atau konflik itu tadi itu diselesaikan sehingga membangun sebuah hubungan yang lebih baik. Jadi sehingga kita nggak lagi berkonflik untuk hal yang sama. Ya. Misalnya nih konfliknya gara-gara telat balas WA.
Wah, gitu kan? Iya, Lalu iya. ketika ngambek-ngambekan, diam-diaman sehari, terus baikan lagi. Nah, konfliknya nggak selesai tuh. Nanti suatu hari lagi karena dia telat balas WA, ngambek lagi. Keulang lagi tuh ya? Iya. Jadi harusnya ketika itu fokus persoalannya adalah telat balas WA, jadi emosi, jadi ngambek, diselesaikan. Gimana mengatasinya? Jangan-jangan dia bukannya nggak mau balas WA, tapi dia lagi sibuk misalnya. Sehingga dia telat balas WA. Sibuk Mobile Legends Iya, gitu ya. ya misalnya. Sibuk Mobile Legends. Sibuk main game gitu ya. Iya, iya. Yang satu butuh perhatian, ingin didengarkan, iya, butuh iya, segera iya. dijawab. Jadi konflik itu harus terjadi dalam berpacaran, karena menikah pun ada konflik. Iya. Tidak ada pernikahan yang nggak punya konflik, cuma konfliknya itu semakin kecil dalam pengertian bukan untuk hal-hal yang sepele. Misalnya mau makan apa, terserah, terus dipilih makanan ini bertengkar, bukan lagi hal-hal gitu. Tapi konflik di mana terjadi karena ada dua pendapat yang sangat berbeda. Misalnya nih mau beli motor, saya sebagai suami maunya motor A, merek A. Si istri maunya motor B. Nah itu konflik tuh. Gimana caranya nih sekarang? Siapa mau ngalah, siapa mau menang? Dan Nah, itu belajarnya ketika pacaran ya Iya. sebetulnya ya. Iya. Nah itu pentingnya pacaran tuh di situ. Belajar untuk istilahnya berhadapan dengan konflik Iya, gitu ya. betul. Oke, nah Pastor Luki dan Sis Manda ini kan juga sering bergelut di dunia kaum muda ya kan. Biasanya kalau anak-anak remaja pemuda curhat soal pacaran, biasanya masalah apa sih yang sering dicurhatin? Ya itu. Biasanya loh, masalah apa yang sering dicurhatin? Silakan. Apa dulu? gue dulu aja. Oke. Ya, kalau saya di remaja ya usia-usia SMA itu mereka biasanya curhatnya soal mereka suka sama seseorang. Tapi terus setiap ditanya kenapa suka gitu, bingung jawabnya. Jadi mereka sukanya tuh nggak tahu kenapa gitu, pokoknya suka aja. Nah jadi akhirnya saya kemudian jadi teringat dengan pengalaman-pengalaman saya dulu gitu. Itu Selalu dia. selalu saya tanya kenapa suka, terus kenapa pengen berpacaran dengan orang itu misalnya kalau memang sudah mengarah ke sana. Ya, dan itu yang sering saya dapati persoalan anak-anak remaja ya, SMA, awal-awal kuliah gitu. Mereka nggak tahu, nggak punya dasar yang kuat atau nggak punya alasan yang cukup untuk kenapa mereka mau berpacaran, kenapa mereka mau komitmen sama orang. Karena kan hubungan pacaran itu eksklusif ya, eksklusif cuma 2 orang gitu. Kalau bertiga namanya Wah itu nganu itu Beda cinta lagi. segi 10 itu ya kan. iya Itu karena telenovela itu nanti. makanya di situ dibutuhkan komitmen di mana ada 2 orang yang secara eksklusif membangun hubungan gitu, dan ketika ditanya dan mereka nggak punya jawaban yang firm gitu, itu ya di situ masalah mulai muncul gitu. Berarti penting sekali untuk tahu ya kenapa berpacaran atau Iya, motivasinya. motivasi. Nah itu ya teman-teman ya. Mm-mm. Kenapa sih kok kamu itu pacaran? Kenapa kok Anda berpacaran tuh harus, itu penting ya. Iya. Oke, Kalau Luki biasanya pesan dicurhatin apaan sih? Kalau dari Ibu Manda kan udah remaja nih, saya pemuda aja Ya. biar Iya. melengkapi. Apa lansia juga nggak apa-apa. Lansia ya kan. Kalau pemuda sih kebanyakan pertanyaannya adalah benar nggak sih dia jodoh saya? Malah Udah- gitu tuh ya Udah pertanyaannya. naik ya? level ya. Jadi ya, mantap nggak saya menikah dengan dia? Hmm. Kenapa bisa begitu? Karena ketika mereka berpacaran ada sebuah keraguan-raguan yang tetap muncul. Keraguan-raguan itu adalah apakah betul dia jodoh saya yang bisa hadir sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri yang benar-benar melengkapi saya. Itu pertanyaan yang sangat sering kali muncul adalah benar nggak sih dia itu jodoh saya? Karena mereka sangat takut dalam memilih kalau salah. Karena pernikahan sekali seumur hidup begitu ceritanya. Itu ketika sudah lama pacaran atau baru pacaran baru pertanyaan itu muncul tuh kok. Loh, jangankan berpacaran, sebelum dia mau nembak pun udah nanya. Benar nggak ya dia itu jodoh saya sebelum saya mau nembak nih. Karena dia sudah punya pola pikir bahwa ketika dia berpacaran adalah orang yang akan menikah dengan dia. Kan pemuda udah berpikir lebih dewasa, bukan lagi main-main. Iya. Jadi ketika dia hendak memilih seorang gadis atau seorang pria yang akan dia pacari, dia sudah bertanya dulu. Cocok nggak ya dia sama saya, bahasa gampangnya gitu. Benar nggak dia jodoh buat saya, seperti itu. Karena ketika mereka berpacaran bukan cuma soal kegantengan dan kecantikan, tapi soal tanggung jawab,
karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Biasanya membuat ragu kalau para pemudi adalah ketika dia melihat calon suaminya ini agak kurang bertanggung jawab. Bangunnya siang, kuliah yang masih berantakan, ya. Atau yang sudah bekerja, dia melihat bahwa calonnya ini nggak bisa mengatur keuangan dengan baik. Misalnya gonta-ganti helm, wah helmnya masih bagus tapi dia hobi gonta-ganti helm. Atau hobinya gonta-ganti handphone misalnya, wah gitu kan. Padahal kan mereka berpacaran itu harusnya udah mempersiapkan untuk menikah. Nah itu membuat mereka bertanya, benar nggak ya dia itu betul-betul jodoh buat saya sebelum mereka akan berkomitmen untuk lamaran ataupun untuk menikah. Bahkan ada pun juga yang sampai mau lamaran pun masih bertanya. Mau lamaran padahal ya? Benar nggak? Waduh. Makanya kalau orang berpacaran biasanya saya tanya, apa yang membuat kamu mantap atau yakin mau menikah dengan dia? Menikah kok, masih jauh. Jawab dulu. Apa yang membuat kamu mantap, yakin atau mau jadi pacar dia? Atau mau pacarin dia kenapa? Itu dulu harus dijawab. Karena kalau sudah konseling pranikah, kalau sudah mau menikah tanya itu telat. Misalnya bina pranikah ditanya nih, apa yang membuat kamu yakin mau menikah dengan dia? Gak ada, wah gimana? Udah persiapan gedung, persiapan tempat. Harusnya ketika berpacaran ditanya seperti itu. Apa yang buat kamu yakin mau pacaran dengan dia? Oke, berarti mirip sama sis Manda tadi itu ya. Bahwa pacaran itu bukan main-main. Jadi kamu harus tahu itu loh. Ini nggak main-main apalagi melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Wah ternyata sampai mau menikah pun ada yang belum tahu ya. Ngapain sih pacaran? Wah gitu. Oke dah. Nah sekarang mungkin yang nonton kita ini dalam keadaan patah hati mungkin. Nah, tadi itu kan berkaitan dengan mantan. Nah tadi itu ya kita kembali lagi. Sobat Ambyar. Pengaruh dari Didi Kempot itu ya. Nah sebetulnya ketika tadi kan dikatakan, wah oke pacaran. Nah sekarang seandainya memang harus putus. Karena kan baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan nama gitu misalnya lah ya. Nah terus gimana nih kalau sudah terlanjur putus? Nah Putus ya. gimana? Kalau pas putus tuh kan sakit. Nah gimana sih kita bangkit dari rasa sakit itu? Ya kalau saya sih tadi itu. Jadi kalau gak siap putus jangan berpacaran. Itu aja intinya. Karena putus itu pasti gak enak. Tapi kalau harus putus lebih baik daripada dilanjutkan hubungannya. Jadi ada kalanya putus itu sesuatu yang lebih baik untuk kita berdua, untuk saya maupun juga untuk orang yang akhirnya putus bersama dengan saya. Karena kita memberi kesempatan kepada diri kita maupun orang itu supaya mempunyai kehidupan lebih baik dengan seseorang. Jadi putus itu pasti menyakitkan, tidak enak. Bukan cuma sehari rasanya itu. Iyalah. Iya. Nah intinya adalah kenapa orang susah move on ketika putus. Nah ini gimana? Karena dia masih kecewa dan dia masih merasa bahwa yang bersalah itu mantannya. Nah padahal kalau kita mau move on setelah putus jangan pernah menyalahkan si mantan. Mantan ya. Tapi biar kita melihat seperti tadi itu. Bahwa mungkin itu salah kita. Maka itu merupakan cerminan kita belajar mengenal diri kita nih. Oh saya putus gara-gara saya ini gak bisa menguasai emosi saya misalnya. Suka marah, cemburuan. Nah dia belajar akhirnya dia putus itu supaya dia lebih baik. Ketika dia akan berpacaran lagi, dia gak lagi seperti itu. Jadi jangan biarkan putusmu itu sia-sia. Tapi biarlah ketika putus, jalanilah putus itu untuk sebagai pengalaman yang berharga. Yang membuat kita ya bukannya moga-moga. Yang membuat kita akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Karena kitanya yang menjadi lebih baik sebenarnya. Dalam mengerti dan memahami dia. Itu menarik tuh ya karena kadang-kadang kan kalau namanya mantan ya udah yang salah kamu. Iya. Makanya kadang-kadang kan ketika sudah jadi mantan jadi musuh akhirnya kan. Iya. Nah, harusnya jadi sahabat tuh. Tapi susah.
Iya. Ya, saya aja kalau masih bertemu mantan-mantan saya agak kagok-kagok Oh, begitu ya. iya, Tapi iya. masih nyapa, Oh iya, nyapa. nah itu yang penting ya. Tatanya. Itu Gitu. sahabat namanya. Sahabat ya, bukan berarti Iya. mantan itu ya udahlah, saya enggak mau ketemu kamu. Wah, enggak seperti itu, tapi tetap menjadi sahabat. Iya. Oke, kalau Sis Manda gimana? Balik lagi ke soal manajemen konflik ya. Maksudnya putus itu kan berarti ada masalah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu ya. Lalu kalau tadi Ko Luki sudah bilang bahwa jangan menyalahkan pihak lain gitu. Kita harus belajar tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kita memilah dengan logika dan perasaan gitu. Kalau tadi Ko Luki kan tegas itu khasnya cowok gitu. Wah, Nah, itu tuh. itu mewakili para pria gitu ya. Iya. Saya mungkin sedikit mewakili para wanita yang ya masih aduh ya maunya gitu tapi piye hati ini gitu ya. Jadi para wanita-wanita ini kadang-kadang terlalu mengambil partnya terlalu banyak atau malah ngasih partnya semua ke sang pria gitu. Jadi antara dua ekstrimnya, menyalahkan diri sendiri atau malah menyalahkan semuanya dikasih kesalahannya dilempar ke mantannya. Nah itu yang sebenarnya akhirnya membuat jadi hatinya tuh jadi berat gitu ya, jadi susah untuk move on, jadi sakit hati, jadi malah mungkin kadang-kadang jadi dendam gitu. Ya. Nah ya jadi sebenarnya ketika putus enggak apa-apa, nangis berapa 2-3 hari lah. Habis itu cerita dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan orang-orang yang memang sudah punya pengalaman tentang itu, luapkan karena nanti ketika cerita kita akan ditolong untuk ngerti, oh masalahmu tuh ini, Itu masalahmu. penting ya cerita Iya, itu ya, iya, harus cerita. iya benar. Supaya kita ditolong untuk, oh masalahnya tuh sebenarnya kalau kita yang punya masalah kan kadang-kadang kalau apalagi belum punya kemampuan manajemen konflik, akhirnya kita jadi nggak tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Tapi kalau sudah ditolong, ngerti masalahnya ya itu tadi akhirnya jadi putusnya tidak sia-sia gitu. Berarti putuslah dengan tidak sia-sia. Iya, ya kan? Disuruh putus ya jadinya ya. Oh iya, enggak. enggak ya kan. Jangan. Oke, ya karena ini kan keterbatasan waktu dan saya yakin topik soal relationship itu luas sekali ya. Betul, Maka dari itu teman-teman kalau masih ada pertanyaan mengenai relationship atau mau yang dibahas silakan ke kolom komen ya. Atau bilang aja sama pastor-pastornya bahas dong relationship yang bagian ini itu karena sekali lagi kalau ini cuma setengah jam nggak bisa ngomongin relationship ya. Betul. Susah banget karena ada banyak hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan. Nah sebelum kita berpisah ada enggak pesan-pesan buat teman-teman youth? Pesan-pesannya ditujukan 2 ya, satu untuk yang masih jomblo, Ya. nah ya kan karena pengen pacaran. Yang kedua yang sedang berpacaran. Oke. Nah silakan mau siapa dulu pesan-pesan. Ya, dari saya dulu ya. Iya, Dari saya yang berpacaran, kalau bertengkar, janganlah mencari siapa yang salah. Tapi apa sih yang menyebabkan pertengkaran itu. Karena orang itu putus karena udah nggak bisa menemukan apa yang salah, yang mereka temukan adalah kamu yang salah. Hanya mereka putus. Oke. Kalau yang masih jomblo-jomblo, Kalau masih jomblo-jomblo, gak usah tergesa-gesa untuk berpacaran, nikmati waktu masa persahabatan. Karena berpacaran itu untuk siap untuk menikah. Dan jangan takut juga untuk belajar mengenal seseorang sehingga bisa menggumulinya dan juga akhirnya bisa tanda petik menyatakan cinta lah begitu. Bergaullah seluas-luasnya dengan cara yang benar sehingga pilihannya makin banyak. Biasanya orang itu jomblo terus itu karena terlalu saklek gitu ya. Maunya cuma itu saja nggak bisa. Harus memperluas pergaulan bersahabat dan juga siap mempersiapkan diri untuk berpacaran. Siap diri, siap hati, siap pikiran, juga siapin dompetnya ya. itu ya, dompetnya jangan lupa ya. Ya kalau Sis Manda, ya. gimana? Kalau saya pesannya sama, baik ke jomblo maupun yang sudah pacaran pesannya sama. Ya. Ya, Gimana? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Waduh itu Jadi Alkitab banget ya. iya kan tadi contekannya ada itu ya. Iya lupa kan ada ayat Alkitab loh ya kan. Itu yang harusnya menjadi prinsip buat semua orang yang sedang ataupun yang mau berelasi. Karena kalau tidak kita mengasihi diri kita sendiri, kita nggak tahu cara mengasihi diri sendiri, maka kita nggak tahu cara mengasihi orang lain. Jatuhnya akan jadi
relasi yang toksik gitu ya, yang tidak membangun atau malah kita jadi jomblo yang ngenes gitu. Jones. Iya, jadi Jones. Jonas. Tapi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita tahu kita punya self content, kita punya self love gitu ya. Mau jomblo, mau berpacaran, itu kita akan jadi orang yang sehat, yang kehadiran kita tuh membawa damai buat orang lain. Oke, Gitu sih. jadi kasihlah dirimu sendiri itu ya. Iya. Oke. Oke, itu ngobrol-ngobrol kita, ngobrol santai bareng Pastor. Dan terima kasih atas sharingnya buat Pastor Luki dan juga Sis Manda. Dan Terima kasih. mungkin kalau teman-teman sekali lagi kalau masih ada pertanyaan mengenai relationship, tidak menutup kemungkinan kita akan buka topik mengenai relationship part 2 atau 3 atau 4. Relationship gitu ya. Sip ya, relationship ke part-part berikutnya. Oleh sebab itu sekali lagi komen mau tema apa mengenai relationship dan jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, sampai ketemu lagi di Ngobras, ngobrol santai bareng Pastor episode berikutnya. Bye. Ganti yang hancur lebur akan patah tumbuh yang